Kemarin juga ada yang sempet pesen 20 produknya itu apa? 26 variannya. Iya. Itu minta 26 kemasan, teman-teman. Itu satu orang gitu. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Seperti biasa, kita nih kalau udah di depan komputer artinya ada reviewan kemasan ataupun desain dari klien ya. Iya, betul. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu ini tuh channel apa, jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang sering ngasih tip informasi bisnis, Tips marketing, tips desain. betul. Gitu. Bahkan kita juga sampai karena studio desain ya, tentu aja jualan desainnya. Iya, kita menjual desain logo, desain kemasan, desain Instagram, dan desain-desain lain untuk keperluan bisnis. Nah, betul. Jadi buat teman-teman tuh ya yang pengen order desain kemasan, desain apapun lah ya, itu langsung bisa kontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Di bawah gitu video. Ya. Betul, kayak gitu ya. Oke nih Jis, ada desain apa yang akan kita bahas kali ini? Ya, kali ini kita akan mendesain mie rumput laut. Mie rumput Ya, laut? produknya unik ya. Mie tapi dari rumput laut bahannya. Kan yang biasanya ketahui itu dari tepung sama telur kan yang Ya. biasa diolah gitu ya. Ini dari rumput laut Kalau ini bahannya? dari rumput laut. Oke. Ini produk UMKM mana nih? Ini produk UMKM Karawang. Oh, Karawang. Ya, dan kebetulan dia mau ikut lomba OPOP. Oh, itu ya One Pesantren, One Produk. Iya. Itu programnya Jawa Barat ya? Iya, betul. Oke. Jadi kayak gimana nih? Nah, langsung aja kita lihat desain di komputer. Oke. Oke, ini dia tampilannya. Oke. Jadi untuk logonya sendiri kita tulisan karena memang ini dari pesantren ya. Kita ini menggunakan font yang bertemakan apa ya? Arab-Arab gitulah. Oh, karena ini pesantren ya, Ya. ada unsur apa namanya teks-teks Arab. Ya. Oke, kaligrafi Ya, mungkin mirip-mirip. Arab ya? Ya, kayak gitu. Karena namanya juga Al-Fajri namanya. Oh, iya. Iya, ini kayak gini aja logonya, tulisan biasa Al-Fajri, terus kita kasih nama apa namanya oval ya belakangnya. Oh, blok oval ya? Iya, blok oval. Nah, lanjut ke desain kemasannya. Nah, ini desain kemasannya nih. Oh, jadi dia pesennya dua, logo sama kemasan? Iya. Oke. Ini kemasan untuk apa namanya kayak pop mie gitu. Oh, kemasan kayak semacam pop mie ya? Iya, jadi dia styrofoam. Cuman atau cup plastik, cuman ada labelnya di sekelilingnya. Yang tentu aja bisa diseduh di situ ya? Iya, Oke. Nah, nih ini salah satu konsepnya karena ini rumput laut. Nah, tips juga buat teman-teman yang mau bikin desain nih. Misalkan kalian kekuatannya apa sih, value-nya apa sih gitu yang mau ditonjolkan. Contoh ini mie rumput laut. Ya udah kita tunjukkanlah si rumput lautnya itu. Nah, si desainnya sendiri kita menggunakan ornamen-ornamen gambar rumput laut seperti ini. Oke. Nih, terus ada juga seperti apa ya, kerang-kerang gitulah, kerang-kerang. Terus unsur-unsur laut ya. Ada buih-buihnya juga tuh, buih-buih. Jadi seolah-olah memang temanya laut banget gitu. Oke. Nah, cuman kita nggak pakai warna biru. Iya. Nah, ya karena memang bisa juga pakai warna biru karena identik dengan laut ya. Tapi kita pakai warna si rumput lautnya, warna hijau. Warna hijau karena pengen bener-bener ini tuh bahannya dari rumput laut loh gitu ya. Dari rumput lautnya gitu yang ditonjolkan gitu ya. Iya, kayak gitu betul. Nah, terus ada fotonya juga. Ini foto produk sendiri dari dia. Oke. Dia angle-nya dari atas. Nah, ditempel di sini. Terus ada tulisannya mie rumput laut mengelilingi si ininya nih. Oke. Terus ada bahasa Inggrisnya juga. Nah, terus ada tagline-nya nyata sehatnya. Terus ada rasanya juga di sini. Oh ya, ngomong-ngomong kan tadi kamu bilang fotonya asli. Memangnya seberapa penting sih pakai foto asli bukan Iya. nyomot dari Google gitu? Iya, pentingnya adalah konsumen tidak merasa tertipu. Karena kadang misalkan gambarnya bagus, kok di aslinya nggak sebagus yang di gambarnya gitu. Oh, jadi Iya. konsumen beli gitu ya, di foto, di kemasannya itu bagus, pasti lihat kok ini bentuknya beda ya? Iya.
isi sama foto produknya gitu ya. Iya, kadang suka begitu. Kalau misalkan kita nyebut dari internet gitu ya, misalkan keripik pisang, ngambil dari internet, potongannya misalkan gede-gede, Iya, bulat-bulat gede. Ya, taunya keripiknya panjang-panjang misalkan. Kan itu kan nggak sesuai ya. Iya, bener. Jadi harus lebih sesuai aja gitu. Ditambah kita juga nggak melanggar hak cipta kalau foto sendiri. Iya, itu penting banget tuh ya, hak cipta, lisensi dari foto ya. Iya, betul. Nah, ini bagian depannya, lanjut ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya yang ini masih sama temanya, ada warna hijau juga, terus ada apa namanya, ornamennya juga. Nah, cuman di sini ada komposisi, wah ini tipe nih, komposisi. Terus ada saran penyajian, nih ada saran penyajian ini. Terus ada nomor perizinan, nanti ini kan belum keluar ya. Oke, sedang proses ya. Ya, nanti bisa diisi di sini gitu. Habis itu ada informasi nilai gizi. Nah, ini. Ah iya, jadi buat teman-teman juga kemarin kita udah ngasih informasi tutorial daftar nilai gizi ya. Ya, untuk mendapatkan nilai gizi ini kalian bisa cek tutorial kita Kebun Desain. Betul. Udah dibuatkan juga di sebelumnya ya. Search aja cara menghitung nilai gizi Kebun Desain. Iya, betul. Nanti muncul. Ini belakang kayak gini gitu. Secara konsep sih seperti ini aja, cuman kita bikin dua kemasannya Oh, dua, yang ini iya, yang cup, yang cup sama yang ini yang versi plastik, kemasan plastik. Oh, kayak biasa lah ya, kemasan Indomie Ya, gitu ya. Oke. Pillow pouch lah ya. Kayak gitu, kontennya sama, terus ini juga masih sama. Nah, ini kan tapi kurang jelas ya. Maksudnya kurang bisa membayangkan lah kalau yang ini. Iya, itu kan masih bentuk mentah desain ya. Ya, nah kita coba lihat mock up-nya. Iya, kalau diterapkan ke dunia nyata gimana sih gitu? Kita si Kebun Desain selalu membuat namanya mock up. Jadi klien tuh bisa ngelihat nih kayak gimana nih kalau misalnya hasil akhirnya. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Gimana? Menarik gak? Oh, menarik ya? Cakep ya. Ini rumput laut. Dia bisa langsung mencuri perhatian kalau disimpan di rak-rak makanan gitu. Di rak-rak penjualan mie misalkan. Wah, mie apa nih beda nih kayak gitu ya? Iya, betul. Nah, ini untuk cupnya, terus ini untuk versi ininya. Nah, versi kemasan plastiknya. Iya. Nah, ini sengaja agak ke bawah, kan agak dipotong isi gambarnya ya, karena memang kita biar ya atasnya juga dapat ornamennya gitu. Oke. Atasnya dapat ornamennya, jadi ininya agak ke bawah dulu dan terpaksa harus kepotong ini. Sedikit terpotong ya. Sedikit harus terpotong. ada mengorbankan sedikit potongan gitu ya. Terpotong asal tapi estetik boleh. Ah iya benar. Dipotongnya itu sengaja gitu ya, dipotong. Ya, banyak yang nyoba motong juga tapi dia nggak estetik gitu. Contoh ini nih, yang ini juga dipotong ya. Iya. Karena memang kalau dia ke ataskan si tulisan di rumput lautnya ini nggak bakal cukup. Iya, nggak bakal melengkung seperti itu. Ya, konsep melengkung ininya nggak cukup di selebar ini gitu. Kalau misalnya dipaksain nanti jadi kecil sih fontnya, tulisannya gitu. Dan dia kayak meniru kayak apa namanya, sunset gitu atau sunrise di tengah lautan gitu ya. Bisa. Oke. Oke, paling itu aja sih untuk desainnya. Oke nih Jis, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang pengen pesen order desain kemasan tapi bukan pillow pouch ataupun apa kayak tadi kemasan ini mangkuk ya, bisa nggak sih dikasih mock up seperti ini gitu? Bisa. Yang botol misalkan bisa. Atau gimana gitu? Bisa. Contohnya yang kemarin aja yang madu. Nih yang madu kita masih nyimpen. Nih yang kayak gini contohnya nih. Ini kan kita nggak ada mock upnya ya. Kita buat sendiri mock upnya. Oke. Buat sendiri. Jadi seolah-olah si gambarnya menyatu juga gitu. Nah ini kita ada contohnya ya, kita buat. Nah ini contohnya ini madu. Dia kemasannya cukup unik. Beli ini karena kita nggak dapat ininya, si klien cukup mengirimkan si botolnya ke studio kita Kebun Desain. Nanti kita buatkan mock upnya seperti ini.
Iya. Nah ini juga udah termasuk foto produk, bisa dipromosikan sih ini sebenarnya, Iya. bisa dipakai. Jadi kalau buat teman-teman UMKM gitu ya, yang order kemasan seperti ini misalkan gitu ya, dia pasti dapat foto mock-up-nya kayak gitu ataupun desain mock-up-nya. Iya. Selain bisa dapat kita dapat gambaran kayak gitu, kita dapat bayangan produknya kalau dicetak itu kayak gimana. Ini juga bisa jadi pajangan ataupun promosi, buat promosi lah ya di Instagram, ya di status WA, di status WA kayak gitu ya. Yang tentunya terlihat cantik fotonya kayak gitu ya. Oke. Kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi buat teman-teman nih yang pengen order desain kemasan, desain logo ataupun yang lainnya, itu jangan ragu-ragu ya buat pesan ke studio Kebun Desain, karena kita udah menangani ratusan, hampir ribuan gitu ya klien ataupun hampir 1.000 kayaknya. Ya, hampir 1000-an klien ya selama 4 tahun ini, dan tentunya udah puluhan ribu desain yang udah kita buat. Ya, gitu. kalau desainnya bisa mungkin dia lebih ya, karena satu klien tuh kan bisa bikin beberapa kemasan. Iya. Kemarin juga ada yang sempet pesen 20 produknya itu 26 variannya. Iya. Itu minta 26 kemasan, teman-teman. Itu satu orang gitu. Nah, itu ngeri juga ada. Nah, jadi buat teman-teman jangan ragu-ragu buat order ke Kebun Desain kayak gitu ya. Betul. Oke, sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Dan jangan lupa juga di share supaya teman-teman kamu nggak ragu ataupun nggak bingung cari studio desain buat desain kemasannya kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.